Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga anak-anak juga tetap semangat, tetap rajin belajar, tetap melakukan pembiasaan-pembiasaan yang sering kita lakukan di sekolah seperti sholat duha, hafalan surat-surat pendek, dan selalu mengerjakan sholat 5 waktu ya. Jangan lupa juga selalu berdoa agar kita dapat bertemu lagi di sekolah ya. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang tema 8 subtema 2 pembelajaran 6 ya. Di situ di halaman 96 lihat semua bukunya. Kalau belajar kalian harus konsentrasi, harus fokus pada apa yang sedang dipelajari ya. Sekarang siapkan bukunya, dilihat halaman 96 ya. Di halaman 96 di situ ada gambar Udin dan Siti sedang bermain sepeda ya. Di situ mereka sedang bermain sepeda. Dibacakan ya. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Mereka bermain di halaman rumah. Bermain sepeda harus berhati-hati, jika terjatuh badan bisa terluka. Kita harus memperhatikan keselamatan diri. Jadi berhati-hati saat bermain sepeda itu adalah salah satu juga keselamatan diri ya. Nah, di situ Siti berkata kepada Udin, Udin, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Siti bilang gitu. Tanya kepada Udin. Udin menjawab, ayahku yang membelikannya. Aku baru pandai bersepeda. Kata ayah, jika bersepeda harus berhati-hati. Benda-benda di sekitar juga harus diperhatikan dengan baik. Jadi kalau bersepeda sepertinya ada batu itu juga harus disingkirkan karena apa? Dapat berbahaya. Tidak boleh mengebut juga saat bersepeda karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ya. Di situ ada kalimat tanya. Kalimat tanyanya ditanyakan Siti kepada Udin. Siapa yang membelikan kamu sepeda? Nah, di situ siapa yang membelikan kamu sepeda? Di belakangnya ada tanda tanya, seperti pancing itu namanya tanda tanya. Terus di depannya ada kata tanya siapa? Siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Makanya ada tanda tanya juga. Depannya ada kata tanya kapan. Berarti Siti sedang menanyakan sesuatu kepada Udin dengan kalimat tanya. Jadi kalimat tanya itu ada banyak. Kalimat tanya itu ada kalimat tanya siapa, kapan, gimana, bagaimana. Tentunya kalian udah ingat kata tanya yang sudah dipelajari kemarin ya. Pembelajaran yang sebelumnya udah sering kita bahas kata tanya. Kata tanya itu apa aja? Siapa? Siapa itu untuk menanyakan seseorang. Contohnya siapa namamu? Kata tanyanya siapa? Belakangnya pakai tanda tanya siapa namamu? Contohnya namaku Udin, namaku Siti. Pasti jawabannya nama orang. Lanjut lagi, kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu pulang sekolah? Aku pulang sekolah jam 13.00. Menanyakan waktu. Kapan kamu pergi bersekolah? Nah, pergi sekolah, berangkat sekolah. Contohnya, jam atau pukul 07.00. Ya. Terus kata tanya di mana untuk menanyakan tempat, pasti jawabannya kalau kata tanyanya depannya di mana pasti jawabannya pasti kata tempat. Contohnya di mana rumahmu? Di mana rumah nenekmu? Di mana kamu bersekolah? Jangan lupa kalau membuat kalimat tanya belakangnya harus ada tanda tanya. Seperti ini ya tanda tanya. Tanda tanya. Ini namanya tanda tanya. Ingat-ingat ya, kalau kalimat tanya belakangnya harus ada tanda tanya ya. Terus bagaimana? Kalau bagaimana itu biasanya menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara membuat kue? Bagaimana cara membuat kue? Seperti itu. Terus kalau mengapa? Mengapa itu menanyakan sebab akibat.
Mengapa kamu terjatuh saat bermain sepeda? Jawabannya karena aku tidak berhati-hati saat bermain sepeda. Ya, seperti itu ya. Sudah mengerti tentang kalimat tanya, kata tanya dan tanda tanya? Nah ya. Sekarang lanjut di halaman 98. Di situ ada gambar Udin dan Siti karena tidak berhati-hati saat bermain sepeda mereka terjatuh. Nah, di situ kalian tugasnya membuat kalimat tanya dengan kata tanya yang sudah disediakan di situ. Ya, ada kata tanya apa, mengapa, kapan, bagaimana, siapa, di mana ya. Nanti kalian tulis kalimat tanya 1 sampai 6. Jangan lupa di akhir kalimat tanya harus ada tanda tanya. Ya. Nah, ngerti? Lanjut ya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Terus di situ halaman 100 dilihat kalian disuruh menuliskan nama-nama permainan yang bisa dimainkan secara bersama-sama yang mencerminkan persatuan. Permainan yang bisa menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Berkelompok. Contohnya permainan apa saja? Di situ yang pertama contohnya bermain sepeda. Masih banyak lagi permainan yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Ya, yang menunjukkan persatuan. Yang pertama contohnya di situ bermain sepeda. Yang kedua contohnya bermain sepak bola. Nanti kalian lanjutkan lagi, boleh ditanyakan kepada orang tuanya permainan apa saja yang menunjukkan persatuan ya. Situ ya. Lanjut lagi, kita belajar lagi tentang jam di halaman 101 ya. Di situ di halaman 100 Udin dan teman-teman mulai bermain pukul 16. Mereka bermain selama 1 jam. Nah, kalian kemarin Bu Guru sudah berikan catatan tentang jam. 1 jam ada berapa menit, 1 menit ada berapa detik, kan sudah ya. 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik. Nah, sebelum kita lanjut menghitung waktu atau menghitung jam, Bu Guru mau jelaskan tentang jam. Kenapa kalau jam 1 pulang sekolah, anak-anak pulang sekolah itu dikatakan jam 13.00? Kenapa kok nggak jam 1 aja? Ya. Jadi, jam seperti ini dilihat di papan tulis ini namanya jam analog ya. Jam itu ada banyak, ada jam digital, ada jam analog. Kalau jam analog tuh yang ada jarumnya, ini namanya jam analog ya. Kalau yang tulisannya 01.00 11.00 nggak ada jarumnya, itu namanya jam digital. Kalau ini namanya jam analog ya. Biasanya kalau jam analog itu jam dinding biasanya ya, pakai jam analog, jam tangan itu bisa pakai jam analog ya. Kenapa kok jam 1 pulang sekolah dikatakan jam 13.00 ya? Jam itu ada jam 12-an dan jam 24-an ya. Kalau jam 12-an itu dari jam 1 malam. Nah, dari jam 1 malam sampai jam 12 siang itu ditulis tetap. Contohnya jam 1 malam itu ditulis 01.00, berarti jam 1 malam ya. Kalau jam 2 malam 02.00 berarti jam 2 malam ya. Terus lanjut, kalau pagi kamu berangkat sekolah jam berapa? Contohnya pagi jam berangkat sekolah jam 07.00. Nah, ini jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 subuh, jam 6 pagi, 7, 8, 9 pagi, 10 pagi, 11, 12 siang. Setelah jam 12 ini dikatakan jam 13. Jam 1 siang ini jam 13, jam 24-an ya. Jam 13, jam 2 jam 14, jam 3 jam 15, jam 16, jam 17, jam 5 sore, jam 17, lanjut jam 18, jam 6 sore, jam 19, jam 7 sore, 20, 21, 22, 23, 24 ya, sampai jam 24.12 malam.
Setelah jam 12 malam atau jam 24 kita kembali lagi jam 1.01.00 menulisnya ya. Inilah penulisan jamnya. Jangan sampai lupa, bedakan pagi sampai siang sampai jam 12 dan 12 sore sampai malam penulisannya tentu berbeda ya. Jam 1 pagi sampai jam 12 siang itu namanya jam 12-an, ditulisnya tetap ya. Kalau jam 12 sampai jam 12 malam lagi, jam 1 sampai jam 12 malam lagi, ini namanya jam 24-an, ditulisnya beda ya. Contohnya kalau jam 10 malam itu ditulis berapa, jam berapa. Contohnya 12 dari 12 hitung. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti kalau jam 10 malam itu jam 22.00 ya. Yang ngerti ya? Itu contohnya. Ini ya. Contohnya pagi. Berangkat sekolah pukul 7. Kalau pukul 7 jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 7. Kemarin Bu Guru sudah menjelaskan tentang jarum panjang dan jarum pendek. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan apa? Menunjukkan menit. Kalau jarum panjang di angka 12 berarti tepat. Kalau pagi, pagi kan sebelum jam 12 siang berarti masih tetap ditulis 07.00. Ya. Nih, lanjut. Kalau sore, contohnya saya berangkat mengaji pukul 16.00. Berarti 16 itu jam berapa? Dihitung dari 12. 12, 13, 14, 15, 16. Oh, jam 16 itu jam 4 sore. Ini jarum pendek di angka 4, jarum panjang di angka 12. Ditulis pukul sama waktu sama ya. Pukul 16.00. Lanjut. Ya. Contoh lagi. Nah. Udin tidur malam pukul 21.00. Dihitung dari 12 siang ya. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti pukul 21.00. Jadi dalam 24 jam itu berputar selama dua kali, yaitu dari jam 1 malam sampai jam 12 siang, itu namanya jam 12-an, ditulisnya tetap ya. Terus jam 24-an dari jam 1 siang sampai jam 24 atau jam 12 malam itu ditulisnya berbeda ya. Udah mengerti? Ya, sekarang Guru lihat halaman 101, di situ ada pertanyaan nomor 1. Siti mulai bermain boneka pukul 16.00. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? Pukul 16 tadi pukul berapa? 16. Ya. Itu pukul 16. Dari 12 ya. 12, 13, 14, 15, 16. Berarti pukul 16 itu pukul 4 sore. Berarti jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 4. Terus 1 jam kemudian, 1 jam kemudian, 60 menit kemudian, pukul berapa? Dari 4 ke 5, 16, 17. Berarti selesainya pukul 17. 17 berarti jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 5. Ya, kerjakan, lanjutkan sampai halaman 103. Bila belum mengerti, belum paham, boleh tanya orang tuanya, tanya ayahnya, tanya ibunya, atau tanya kakak, atau tanya siapa aja yang ada di rumah ya. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga kalian mengerti, paham dari awal tadi tentang kalimat tanya, kata tanya, tanda tanya, terus permainan yang mencerminkan persatuan, terus tentang jam 24-an, jam 12-an. Nanti dipelajari lagi, dibaca-baca lagi. Jangan lupa
perkaliannya dihafalkan di rumah, catatannya dibaca-baca juga di rumah ya. Semoga bermanfaat. Sekian dulu dari Bu Guru. Sampai jumpa di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.